Zaragoza, Saragosse dalam bahasa Prancis, Saragossa dalam bahasa Inggris, adalah sebuah kota di Spanyol yang memiliki sejarah panjang dan penting, termasuk masa ketika wilayah ini berada di bawah pemerintahan Islam. Berikut adalah ringkasan sejarah Zaragoza dan kaitannya dengan Islam. Zaragoza awalnya dikenal sebagai Caesar Augusta, kota yang didirikan oleh Kaisar Romawi Augustus pada abad ke-1 sebelum Masehi. Kota ini menjadi pusat penting di Hispania Romawi. Setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi, Zaragoza berada di bawah kendali Visigot dari abad ke-5 hingga awal abad ke-8. Pada tahun 711, pasukan Muslim di bawah komando Tariq ibn Ziyad mulai menaklukkan semenanjung Iberia. Zaragoza ditaklukkan oleh pasukan Muslim pada tahun 714. Kota ini menjadi bagian dari Al-Andalus, wilayah Iberia di bawah pemerintahan Muslim. Awalnya, Zaragoza merupakan bagian dari Kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus. Zaragoza berkembang sebagai pusat administratif dan komersial di Al-Andalus. Kota ini menjadi terkenal karena letaknya yang strategis di dekat Sungai Ebro. Pada abad ke-10, di bawah pemerintahan Kekhalifahan Cordoba, Zaragoza mencapai kemakmuran dengan fokus pada pertanian, perdagangan, dan seni. Kota ini juga menjadi pusat budaya dan intelektual, memadukan tradisi Islam, Kristen, dan Yahudi. Setelah runtuhnya Kekhalifahan Cordoba pada awal abad ke-11, Zaragoza menjadi ibu kota salah satu taifa, kerajaan kecil independen, Al-Andalus. Taifa Zaragoza diperintah oleh dinasti-dinasti lokal, seperti Banu Tujibai dan Banu Hud. Penguasa terkenal adalah Al-Muqtadir, yang memimpin Zaragoza pada masa kejayaan. Ia membangun Al-Jafariyah, istana megah yang menjadi simbol kekuatan dan kemegahan kota pada masa itu. Zaragoza sering menjadi target serangan kerajaan Kristen selama periode Reconquista. Pada tahun 1118, Alfonso pertama dari Aragon merebut Zaragoza dari Muslim setelah pengepungan panjang. Kota ini menjadi bagian dari kerajaan Aragon dan pusat penting dalam kerajaan tersebut. Setelah penaklukan, penduduk Muslim yang tersisa seringkali menjadi mudejar, Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Kristen. Warisan Islam masih terasa di Zaragoza, terutama dalam arsitektur dan seni. Contohnya adalah Istana Al-Jafariyah, yang kini menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Budaya Islam meninggalkan jejak dalam bahasa, kuliner, dan tradisi lokal Zaragoza, meskipun sebagian besar penduduk Muslim diusir atau dipaksa masuk Kristen pada abad ke-15 dan ke-16. Sejarah Zaragoza selama masa pemerintahan Islam mencerminkan kemajuan budaya, intelektual, dan ekonomi di Al-Andalus. Meskipun akhirnya kota ini jatuh ke tangan kerajaan Kristen, pengaruh Islam terus membentuk identitas Zaragoza hingga hari ini. Sejarah Zaragoza sebelum kedatangan Islam memiliki akar yang dalam, mencerminkan pengaruh berbagai peradaban yang mendominasi semenanjung Iberia. Berikut adalah ringkasan sejarah Zaragoza sebelum masa pemerintahan Islam. Sebelum kedatangan Romawi, wilayah yang kini menjadi Zaragoza dihuni oleh suku Iberia, khususnya suku Sedetani. Mereka tinggal di pemukiman kecil yang seringkali terletak di atas bukit untuk perlindungan. Wilayah ini merupakan bagian dari jaringan perdagangan yang menghubungkan semenanjung Iberia dengan Fenisia, Yunani, dan Carthage. Sebelum dikuasai Romawi, Carthage sempat memiliki pengaruh di wilayah ini, terutama dalam konteks perang melawan Romawi selama Perang Punisia. Wilayah sekitar Zaragoza kemungkinan menjadi medan konflik atau jalur logistik bagi kedua kekuatan tersebut. Pada tahun 25 sebelum Masehi, kota Zaragoza didirikan oleh Kaisar Augustus dan diberi nama Caesar Augusta untuk menghormatinya.
Ini adalah satu-satunya kota di Hispania yang diberi nama kaisar secara langsung. Caesar Augusta menjadi koloni Romawi yang penting dengan hak istimewa penuh sebagai kolonia immunis, termasuk kebebasan pajak bagi penduduknya. Lokasinya di tepi sungai Ebro strategis untuk perdagangan dan transportasi, menjadikannya pusat ekonomi dan militer. Kota ini memiliki infrastruktur Romawi yang maju, termasuk tembok kota, teater, forum, pemandian umum, dan saluran air. Caesar Augusta adalah kota yang kosmopolitan, dengan penduduk yang terdiri dari orang Romawi, Iberia, dan kemudian Visigot. Kehidupan kota dipusatkan pada forum Romawi, yang menjadi pusat kegiatan sosial, politik, dan komersial. Pertanian, perdagangan, dan kerajinan tangan berkembang pesat, sementara seni dan budaya Romawi diperkenalkan dan berkembang di wilayah ini. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada abad ke-5, Zaragoza menjadi bagian dari kerajaan Visigot yang menguasai sebagian besar semenanjung Iberia. Meskipun pengaruh Romawi tetap kuat dalam budaya dan infrastruktur, kota ini mengalami penurunan ekonomi dan politik selama periode ini. Zaragoza menjadi benteng strategis dalam konflik antara Visigot dan Bizantium yang berusaha menguasai sebagian Iberia. Sebelum penaklukan Muslim, Zaragoza masih berada di bawah kendali Visigot, tetapi wilayah ini menghadapi ketidakstabilan politik akibat perang saudara dan ancaman eksternal. Ketika pasukan Muslim mulai memasuki semenanjung Iberia pada awal abad ke-8, kelemahan internal kerajaan Visigot mempermudah penaklukan kota ini pada tahun 714. Peninggalan masa Romawi seperti tembok kota dan teater Caesar Augusta masih dapat ditemukan di Zaragoza modern, menjadi saksi masa kejayaan kota sebelum Islam. Pengaruh Visigot lebih sulit dilacak secara arkeologis, tetapi struktur sosial dan budaya yang mereka tinggalkan memengaruhi transisi Zaragoza ke masa pemerintahan Islam. Sejarah Zaragoza sebelum Islam mencerminkan dinamika wilayah Iberia yang menjadi persimpangan budaya dan kekuasaan, dengan warisan Romawi yang menjadi fondasi penting bagi perkembangan kota di masa-masa selanjutnya. Sejarah Zaragoza sebelum kedatangan Islam memiliki akar yang dalam, mencerminkan pengaruh berbagai peradaban yang mendominasi semenanjung Iberia. Berikut adalah ringkasan sejarah Zaragoza sebelum masa pemerintahan Islam. Sebelum kedatangan Romawi, wilayah yang kini menjadi Zaragoza dihuni oleh suku Iberia, khususnya suku Sedetani. Mereka tinggal di pemukiman kecil yang seringkali terletak di atas bukit untuk perlindungan. Wilayah ini merupakan bagian dari jaringan perdagangan yang menghubungkan semenanjung Iberia dengan Fenisia, Yunani, dan Carthage. Sebelum dikuasai Romawi, Carthage sempat memiliki pengaruh di wilayah ini, terutama dalam konteks perang melawan Romawi selama Perang Punisia. Wilayah sekitar Zaragoza kemungkinan menjadi medan konflik atau jalur logistik bagi kedua kekuatan tersebut. Pada tahun 25 sebelum Masehi, kota Zaragoza didirikan oleh Kaisar Augustus dan diberi nama Caesar Augusta untuk menghormatinya. Ini adalah satu-satunya kota di Hispania yang diberi nama kaisar secara langsung. Caesar Augusta menjadi koloni Romawi yang penting dengan hak istimewa penuh sebagai kolonia immunis, termasuk kebebasan pajak bagi penduduknya. Lokasinya di tepi sungai Ebro strategis untuk perdagangan dan transportasi, menjadikannya pusat ekonomi dan militer. Kota ini memiliki infrastruktur Romawi yang maju, termasuk tembok kota, teater, forum, pemandian umum, dan saluran air. Caesar Augusta adalah kota yang kosmopolitan dengan penduduk yang terdiri dari orang Romawi, Iberia, dan kemudian Visigot. Kehidupan kota dipusatkan pada forum Romawi yang menjadi pusat kegiatan sosial, politik, dan komersial. Pertanian, perdagangan,
dan kerajinan tangan berkembang pesat, sementara seni dan budaya Romawi diperkenalkan dan berkembang di wilayah ini. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada abad ke-5, Zaragoza menjadi bagian dari kerajaan Visigot yang menguasai sebagian besar semenanjung Iberia. Meskipun pengaruh Romawi tetap kuat dalam budaya dan infrastruktur, kota ini mengalami penurunan ekonomi dan politik selama periode ini. Zaragoza menjadi benteng strategis dalam konflik antara Visigot dan Bizantium yang berusaha menguasai sebagian Iberia. Sebelum penaklukan Muslim, Zaragoza masih berada di bawah kendali Visigot, tetapi wilayah ini menghadapi ketidakstabilan politik akibat perang saudara dan ancaman eksternal. Ketika pasukan Muslim mulai memasuki semenanjung Iberia pada awal abad ke-8, kelemahan internal kerajaan Visigot mempermudah penaklukan kota ini pada tahun 714. Peninggalan masa Romawi seperti tembok kota dan teater Caesar Augusta masih dapat ditemukan di Zaragoza modern, menjadi saksi masa kejayaan kota sebelum Islam. Pengaruh Visigot lebih sulit dilacak secara arkeologis, tetapi struktur sosial dan budaya yang mereka tinggalkan memengaruhi transisi Zaragoza ke masa pemerintahan Islam. Sejarah Zaragoza sebelum Islam mencerminkan dinamika wilayah Iberia yang menjadi persimpangan budaya dan kekuasaan, dengan warisan Romawi yang menjadi fondasi penting bagi perkembangan kota di masa-masa selanjutnya. Para pemimpin Muslim di Zaragoza menerapkan berbagai kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan, toleransi beragama, pembangunan ekonomi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Berikut adalah kebijakan-kebijakan utama mereka dari perspektif Islam selama masa pemerintahan Muslim di Zaragoza. Pemimpin Muslim di Zaragoza mulai dari era Kekhalifahan Umayyah hingga Kerajaan Taifah membangun struktur pemerintahan yang efisien. Mereka menerapkan sistem pemerintahan berbasis hukum syariah, terutama dalam pengaturan sosial dan ekonomi. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas politik melalui aliansi dan hubungan diplomatik dengan kekuatan Kristen di utara serta kerajaan Muslim lainnya di Al-Andalus. Sebagaimana wilayah lain di Al-Andalus, pemimpin Muslim di Zaragoza memberikan perlindungan kepada komunitas non-Muslim, Kristen, dan Yahudi sebagai dhimmi. Mereka diberikan kebebasan beragama dengan syarat membayar jizyah, pajak perlindungan. Kehidupan multikultural, kebijakan inklusif, memungkinkan komunitas Yahudi dan Kristen berkembang dalam perdagangan, seni, dan ilmu pengetahuan, yang seringkali bekerja sama dengan Muslim dalam membangun kemajuan kota. Para pemimpin Muslim di Zaragoza memperkenalkan sistem irigasi canggih yang meningkatkan hasil pertanian. Sungai Ebro dimanfaatkan untuk mendukung produksi tanaman seperti gandum, zaitun, dan anggur. Zaragoza menjadi pusat perdagangan yang penting, terhubung dengan wilayah Al-Andalus lainnya dan dunia Mediterania. Pajak perdagangan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Koin Islam, seperti dinar emas dan dirham perak, digunakan secara luas, memberikan stabilitas ekonomi di wilayah ini. Zaragoza, terutama di bawah pemerintahan dinasti Banu Hud, menjadi pusat pembelajaran. Perpustakaan besar dibangun dan madrasah didirikan untuk mengajarkan berbagai disiplin ilmu, termasuk teologi, matematika, kedokteran, dan astronomi. Pemimpin seperti Al-Muqtadir mendukung penyair, filsuf, dan ilmuwan. Seni arsitektur Islam berkembang seperti yang terlihat dalam pembangunan Istana Al-Jaferiyah. Kebijakan para pemimpin mendorong kedatangan ulama dan cendekiawan ke Zaragoza, menciptakan lingkungan intelektual yang hidup. Para pemimpin Muslim membangun tembok kota dan benteng untuk melindungi Zaragoza dari serangan kerajaan Kristen di utara. Ketika menghadapi ancaman dari Reconquista,
para pemimpin sering menggunakan pendekatan diplomasi atau aliansi dengan kerajaan Kristen untuk menjaga kedamaian sementara. Dalam konteks Islam, beberapa pemimpin memandang perjuangan mempertahankan Zaragoza sebagai bentuk jihad melawan kekuatan luar yang berusaha merebut wilayah Muslim. Kota Zaragoza mengalami modernisasi dengan pembangunan masjid, pasar, pemandian umum, dan sistem irigasi. Infrastruktur ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hukum Islam diterapkan untuk memastikan keadilan sosial, terutama dalam menyelesaikan perselisihan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Sistem zakat diterapkan untuk membantu masyarakat miskin, memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Pemimpin dinasti Banu Hud ini dikenal atas kebijakannya dalam mendukung seni dan ilmu pengetahuan. Ia juga memperkuat pertahanan Zaragoza dengan membangun Istana Al-Jaferiyah. Yusuf Al-Mu'taman, seorang ilmuwan dan filsuf yang juga menjadi penguasa Zaragoza. Ia dikenal atas kontribusinya dalam ilmu matematika. Kebijakan para pemimpin Muslim di Zaragoza menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan realitas sosial, politik, dan ekonomi pada masa itu. Kota ini menjadi model peradaban Islam di Al-Andalus dengan warisan yang tetap dikenang dalam sejarah. Peperangan yang melibatkan umat Islam di Zaragoza selama masa pemerintahan mereka di Al-Andalus sebagian besar dipengaruhi oleh konteks geopolitik yang kompleks. Zaragoza dengan lokasinya yang strategis di utara semenanjung Iberia sering menjadi medan konflik antara Muslim, kerajaan Kristen, dan sesama penguasa Muslim. Berikut adalah gambaran peperangan umat Islam di Zaragoza berdasarkan perspektif sejarah Islam. Zaragoza ditaklukkan oleh pasukan Muslim sebagai bagian dari ekspansi Islam ke semenanjung Iberia di bawah Musa ibnu Nusair dan Tariq ibnu Ziyad. Penaklukan dilakukan melalui negosiasi dan aliansi dengan pemimpin lokal. Pasukan Muslim sering menawarkan perdamaian dengan imbalan pengakuan pemerintahan mereka. Zaragoza menjadi bagian dari Al-Andalus dan dikelola sebagai pusat administratif penting di wilayah utara. Zaragoza sering mengalami pemberontakan internal, terutama dari suku-suku Arab dan Berber yang tidak puas dengan pemerintahan pusat di Cordoba. Beberapa penguasa lokal di Zaragoza mencoba memisahkan diri dari kekhalifahan Cordoba, memicu intervensi militer untuk memulihkan kendali. Zaragoza berbatasan langsung dengan kerajaan Kristen seperti Aragon, Navarra, dan Castilla. Wilayah ini sering menjadi garis depan konflik antara Muslim dan Kristen selama periode Reconquista. Beberapa serangan dilakukan oleh pasukan Kristen, tetapi Muslim berhasil mempertahankan kota berkat benteng yang kuat dan pasukan yang terorganisir. Dalam beberapa kesempatan, pemimpin Muslim di Zaragoza menjalin aliansi sementara dengan kerajaan Kristen untuk menghadapi ancaman dari sesama penguasa Muslim atau kerajaan Kristen lain. Setelah runtuhnya kekhalifahan Cordoba pada 1031, Zaragoza menjadi salah satu kerajaan Taifa independen. Dinasti Banu Tujibi dan kemudian Banu Hud memerintah kota ini. Zaragoza terlibat dalam konflik dengan Taifa lain, seperti Toledo dan Valencia, untuk memperluas wilayah atau mempertahankan kemerdekaannya. Pemimpin seperti Al-Muqtadir menggunakan strategi militer dan diplomasi untuk memperkuat kekuasaan Zaragoza. Pada tahun 1118, Alfonso pertama dari Aragon yang dijuluki El Batalador mengepung Zaragoza dalam upaya memperluas wilayah kerajaan Kristen di utara. Kota Zaragoza bertahan selama beberapa bulan berkat bentengnya yang kuat dan pasukan Muslim yang gigih. Namun, kurangnya pasukan tambahan dari wilayah Muslim lain di Al-Andalus, ditambah tekanan besar dari pasukan Kristen, akhirnya membuat Zaragoza jatuh ke tangan Alfonso Perimas. Zaragoza menjadi bagian dari kerajaan Aragon
menandai salah satu kemenangan besar dalam Reconquista. Sebagian besar umat Islam diusir atau menjadi mudejar, Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Kristen. Umat Islam yang tersisa di Zaragoza terus melakukan perlawanan dalam bentuk pemberontakan kecil-kecilan. Namun, kekuatan Kristen yang dominan membuat perlawanan ini tidak berhasil. Banyak umat Islam yang melarikan diri ke wilayah selatan Al-Andalus, seperti Granada, yang tetap menjadi pusat kekuatan Muslim hingga abad ke-15. Dalam perspektif Islam, peperangan yang dilakukan umat Muslim di Zaragoza sering dilihat sebagai bagian dari jihad, baik dalam mempertahankan wilayah Islam dari invasi Kristen maupun dalam menjaga stabilitas internal. Peperangan ini juga dipandang sebagai ujian bagi umat Islam untuk mempertahankan iman dan keadilan di tengah tantangan politik dan militer. Peperangan umat Islam di Zaragoza mencerminkan dinamika yang rumit antara pertahanan terhadap ancaman eksternal, konflik internal, dan perjuangan untuk mempertahankan peradaban Islam di wilayah yang menjadi garis depan Reconquista. Meskipun akhirnya Zaragoza jatuh ke tangan Kristen, warisan perjuangan dan peradaban Islam tetap hidup dalam sejarah kota ini. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang kejatuhan Zaragoza pada tahun 1118 kepada Alfonso, satu dari Aragon, mencerminkan perasaan sedih, introspeksi, dan panggilan untuk perbaikan spiritual serta politik umat Islam di Al-Andalus. Beberapa ulama dan cendekiawan pada masa itu dan sesudahnya memberikan pandangan yang mencakup analisis keagamaan, sosial, dan politik mengenai peristiwa tersebut. Berikut adalah perspektif utama mereka. Banyak ulama melihat kejatuhan Zaragoza sebagai peringatan dari Allah atas kelemahan moral, perpecahan, dan kelalaian umat Islam dalam menjalankan syariat Islam secara utuh. Beberapa cendekiawan mencatat bahwa perpecahan di antara kerajaan-kerajaan Taifah melemahkan solidaritas umat Islam, yang akhirnya membuka peluang bagi kekuatan Kristen untuk merebut kota-kota besar seperti Zaragoza. Pandangan ini sering dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan umat Islam untuk tidak berselisih agar tidak kehilangan kekuatan. QS Al-Anfal 46. Kejatuhan Zaragoza memicu seruan untuk persatuan di antara umat Islam di Al-Andalus. Ulama dan ilmuwan menyoroti bahwa perpecahan politik di antara para penguasa Taifah menjadi faktor utama yang mempercepat kemenangan kerajaan Kristen. Ibnu Hazm, seorang ulama dan cendekiawan besar dari Cordoba, meskipun hidup sebelum kejatuhan Zaragoza, telah menulis bahwa perpecahan politik di Al-Andalus adalah ancaman besar bagi keberlangsungan Islam di wilayah tersebut. Seruan untuk kembali kepada khilafah yang kuat sering terdengar, meskipun pada saat itu sudah sulit diwujudkan. Zaragoza pada masa pemerintahan Islam adalah pusat ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Para ilmuwan Muslim merasa kejatuhan Zaragoza sebagai kehilangan besar, tidak hanya secara politik, tetapi juga secara intelektual. Kehilangan ini diratapi oleh ulama karena kota tersebut sebelumnya menjadi tempat di mana Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dan menghasilkan kemajuan dalam berbagai bidang. Beberapa ulama menyerukan agar umat Islam di wilayah lain menjaga dan melestarikan tradisi keilmuan Al-Andalus agar tidak hilang sepenuhnya. Beberapa ulama dan ilmuwan mengkritik gaya hidup para penguasa Muslim di Zaragoza dan wilayah lain di Al-Andalus, yang mereka anggap terlalu sibuk dengan kemewahan dan lupa pada tugas jihad serta kepemimpinan yang amanah. Al-Ghazali, meskipun tidak secara langsung membahas Zaragoza, dalam tulisannya sering mengingatkan penguasa Muslim tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam pemerintahan. Ulama seperti ini melihat kemunduran moral sebagai salah satu penyebab utama kelemahan umat Islam.
Setelah kejatuhan Zaragoza, banyak ulama menaruh harapan pada dinasti Almoravid, Murabitun, yang berkuasa di Al-Andalus Selatan pada saat itu. Mereka dipandang sebagai kekuatan baru yang dapat mempersatukan umat Islam dan melawan kerajaan Kristen. Namun, dinasti Almoravid dianggap terlambat dalam memberikan bantuan untuk mempertahankan Zaragoza dari pengepungan Alfonso Permian. Kegagalan ini sering dianggap sebagai tanda bahwa umat Islam perlu memperkuat diri baik secara spiritual maupun militer. Renungan ulama dan cendekiawan. Kejatuhan Zaragoza dipandang sebagai pelajaran penting bagi umat Islam tentang pentingnya 1. Solidaritas Islam. Tidak ada kekuatan Islam yang dapat bertahan tanpa persatuan. 2. Komitmen terhadap syariah. Kemenangan hanya mungkin dicapai dengan kembali kepada ajaran Islam. 3. Penguatan keilmuan dan militer. Umat Islam perlu menjaga keunggulan intelektual dan militer agar dapat mempertahankan wilayah mereka. Dalam berbagai teks, seperti kronik sejarah Muslim dan tulisan teologis, kejatuhan Zaragoza sering dijadikan contoh akan pentingnya introspeksi dan reformasi. Pandangan para ulama dan ilmuwan Muslim tentang kejatuhan Zaragoza mencakup kritik terhadap kelemahan internal umat Islam, seruan untuk memperbaiki moral dan politik, serta penekanan pada pentingnya persatuan dan ketaatan kepada Islam. Meskipun kejatuhan Zaragoza menjadi pukulan besar, peristiwa ini juga menjadi momen refleksi bagi umat Islam di Al-Andalus dan wilayah lain.